Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Siang bersuka cita, lambaikan tangan kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah mencurahkan anugerahnya buat kita. Saya ajak kita semua tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami naikkan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami, terima kasih Engkau sudah menjaga kami Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang melawat setiap kami Tuhan, agar kami betul-betul merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu yang menguatkan kami, yang memulihkan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami waktu datang, yaitu kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan kesegaran yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Seperti rusa yang merindukan air kehidupan, begitulah jiwa kami Tuhan merindukan Engkau. Mari sama-sama katakan pujian ini. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu, ku
sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan lebih sungguh lagi katakan, seperti rusa merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kami ya Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir menyergarkan kami, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saya rindu mendengar yang wanita saja katakan, seperti rusa merindukan air. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengar doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang yang pria katakan, ku berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Mari bersama-sama katakan, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai
kehidupanku. Engkau menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus pengharapan kami. Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hati. Saya rindu mendengar jemaat sendiri katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan. Ya Tuhan, ini seruan hati anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Satu kali lagi katakan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari saat ini kita sembah Dia. Dia sumber kehidupan kita. Dia sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Kau sumber kekuatan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir, apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi mari pagi hari ini sama-sama kita naikkan penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena dengan kita menaikkan penyembahan kita, kuasa Tuhan turun untuk memulihkan setiap kita. Kuasa Tuhan turun untuk menjamah setiap kita. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Yang sepakat dengan saya boleh saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Kekuatan-Mu Tuhan itu yang kami perlu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Satu kali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus,
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan segenap hati tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu. Makasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Satu kali lagi katakan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sampai selamanya kami mau memuliakan Engkau Tuhan, sebab kasih anugerah-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih anugerah-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami, yang menjamah hati kami, sehingga kami semakin dekat kepadamu dan hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dia kota benteng kita, Dia gunung batu kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau katakan, Tuhan, Kau gunung batu kami, Kau kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Kau
gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Mari kita lambaikan tangan kita. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh hanya karena Engkau Tuhan, kami ada hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami. Sebuah lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah sebuah lagu baru karangan salah satu hamba Tuhan besar di sebuah gereja di Jakarta. Biarlah lagu ini bisa memberkati kita, dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua sama-sama belajar lagu ini. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Mari Bapak Ibu, katakan pujian ini dari awal.
hanya karena Engkau Bapa. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur dan bersyukur. Mari angkat tangan kita bersama. Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada dalam genggamanmu. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Lagu ini mengatakan, ku bersyukur dan bersyukur, Kau menjadikan semua baik bagiku. Kita percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti menjadikan semuanya baik, semuanya indah dalam hidup kita. Ya, sedikit kesaksian, saya sendiri hari-hari ini juga mengalami hal yang cukup berat dalam pekerjaan saya. Tapi memang secara manusia pasti berat ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga berat. Saya sendiri juga bingung kenapa kok ini bisa terjadi. Tapi pagi hari ini melalui lagu ini saya pribadi dan kita semua juga diingatkan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya Tuhan jadikan indah buat kita. Tuhan jadikan semuanya baik untuk kebaikan kita. Karena Tuhan menjamin masa depan kita, Tuhan juga pasti memikirkan apa yang sekiranya terbaik buat kita jalani. Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan itu lebih dari kekuatan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya? Saya ajak kita kembali katakan pujian ini dengan lembut sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik. Kau jadikan
kan semua baik bagiku. Ku selalu ada, ku selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ku bersyukur, ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur, ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu Tuhan, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Sungguh Tuhan, ini adalah pengakuan yang jujur dari dalam hati kami. Kami sangat bersyukur karena kami Engkau miliki dan Engkau menjadi milik kami. Tidak ada hal lain yang lebih besar daripada ketika kami dimiliki oleh Tuhan. Engkau sudah memilih kami dan Engkau juga yang akan menuntun kami. Dari hari ke hari, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun seringkali Tuhan, kami harus menghadapi banyak hal dalam hidup kami yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Seringkali kami juga kehabisan energi, kehabisan akal, kehabisan hal-hal yang penting dalam hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami ini untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan Engkau berbicara kepada hamba-Mu melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan bagi hidup kami. Pakai urapi lidah mulut hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan gamblang dan bisa dipahami oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik. Biarlah Tuhan berbicara dalam hidup kami dan Roh Kudus memimpin ibadah ini dari pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Puji Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh menerima firman Tuhan sebentar, dan kita akan merenungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita saat ini. Sesuai dengan pembacaan renungan setiap hari, dalam bulan ini kita masih belajar tentang Injil Yohanes. Apa yang Rasul Yohanes tuliskan untuk jemaat Tuhan dan untuk kita saat ini. Nah, untuk itu kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yaitu tentang perkawinan di Kana. Saya ingin membaca ayat-ayat ini bersama dengan saudara secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, pernahkah saudara berada dalam satu situasi yang memalukan karena kondisi yang belum siap? Sesuatu yang terjadi unpredictable, tidak terduga. Ya. Misalnya ketika kita mengadakan sebuah pesta, ya, kita mengundang tamu-tamu untuk datang. Tetapi ketika tamu-tamu sudah mulai berdatangan, tiba-tiba listriknya padam. Atau ketika mereka sudah mulai makan, ternyata makanan yang disajikan itu belum siap, belum matang, atau makanannya kurang. Nah, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Atau ketika saudara berada dalam satu situasi di mana saudara merasa ada yang saudara andalkan, tapi ternyata yang saudara andalkan, yang pasti itu tiba-tiba hilang. Jadi tidak pasti. Nah, itulah yang terjadi pada saat perjamuan nikah di Kana. Ya, ada satu pesta pernikahan. Tamu-tamu diundang, orang-orang datang begitu banyak. Tapi tiba-tiba di tengah pesta, pelayan mengatakan, air anggurnya habis. Di tengah kegembiraan ada krisis yang datang.
Saudara, baru-baru ini ada satu berita yang cukup viral ya, ketika pernikahan dari anak Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat baru dilangsungkan ya. Semua diundang untuk datang. Ya bisa diklik kan. Semua orang diundang untuk datang dan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan rakyat itu datang berbondong-bondong dan berjubel. Begitu banyak. Semua berebutan untuk mengambil makanan. Mereka nggak peduli orang lain seperti apa. Pokoknya saya dapat duluan, paling banyak. Ya, saya nggak tahu apakah mereka ini benar-benar kelaparan. Atau mungkin mereka tuh hanya sekedar memuaskan rasa kerakusannya itu. Nah, saudara, dan yang terjadi dalam kondisi seperti ini, ada 3 orang yang tewas. Meninggal karena terinjak-injak oleh yang lain. 2 dari warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Saudara, betapa tragisnya. Pesta yang seyogyanya adalah untuk menikmati kebahagiaan, sukacita, berakhir dengan tangisan. Nah saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang kita baca di dalam peristiwa perkawinan di Kana ini, dikatakan pada hari yang ketiga itu ada perkawinan di Kana dan ibu Yesus ada di situ, juga Yesus dan murid-muridnya diundang untuk datang ke perkawinan. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa kedatangan Yesus pada momen pernikahan itu bukan sebuah kebetulan. Yesus sengaja diundang. Dan ini Yesus datang bersama dengan murid-murid. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus itu peduli terhadap kehidupan sehari-hari. Dia peduli, itu sebabnya dia datang. Dia anggap ini sesuatu yang penting bagi dia untuk hadir di sana. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mati, menderita, tapi dia juga memperhatikan hal-hal yang kecil di mana dia bisa bersama-sama berinteraksi, berkomunikasi dengan orang banyak. Dan dia peduli. Apa yang dianggap penting bagi orang lain, itu juga penting bagi dirinya. Itu sebabnya dia hadir. Dia ikut berbahagia dengan orang-orang yang berbahagia tersebut. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, dia mendapat kabar. Ibu Maria datang kepada dia dan membisikkan. Ya, Ibu Yesus berkata kepadanya, Yesus, mereka kehabisan air anggur. Mereka kehabisan anggur. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bagaimana anggur pada budaya orang Yahudi, itu adalah sesuatu hal yang harus terjadi, ada pada saat pesta. Dan kalau pada saat pesta air anggurnya habis, itu sebuah aib yang besar. Itu merupakan satu aib yang bisa merusak reputasi keluarga yang mengundang. Ya, karena itu sesuatu yang harus ada. Nah, Ibu Maria mungkin dia dipercaya oleh tuan rumah untuk mengawasi kondisi pesta itu. Dan saat itu Ibu Maria dibisiki oleh para pelayan bahwa air anggurnya habis. Nah, Ibu Maria akhirnya datang kepada Yesus. Dia memberikan informasi, bukan hanya sekedar memberi informasi, tetapi dia juga meminta walaupun bukan memaksa. Dia hanya mengatakan, mereka kehabisan air anggur. Air anggurnya habis Yesus. Saudara, kalau saudara dalam kondisi seperti ini kira-kira apa maunya Maria? Dia datang kepada Yesus, dia membisiki sebuah informasi sekaligus dia meminta walaupun dia tidak memaksa. Ya. Saudara,
Maria tahu kepada siapa dia harus minta tolong. Dan dia datang kepada orang yang tepat. Dia tahu bahwa Yesus ini dia bisa memberikan solusi atas persoalan yang sedang terjadi. Namun, jawaban Yesus apa? Kalau kita perhatikan dalam ayat 4 dikatakan, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan, kamu itu mau apa? Yesus ingin menolak permintaan daripada ibunya. Dan dia mengatakan saatku belum tiba. Ya. Di sini Yesus ingin mengatakan bahwa dia hanya akan bertindak menurut kehendak Bapanya. Menurut waktu Bapanya. Kalau Bapa yang memerintahkan, dia akan lakukan. Bukan kehendak manusia. Bukan karena tekanan, bukan karena situasi, tapi hanya karena kehendak Bapanya. Nah saudara, Maria tahu bahwa Yesus adalah utusan, orang yang dikirim, dan dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Itu sebabnya ia percaya bahwa ia tidak salah meminta kepada Yesus, dan itu sebabnya Maria juga memiliki iman yang berserah namun aktif. Apa buktinya? Dia tidak memaksa, tetapi dia berkata kepada para pelayan, apapun yang dikatakannya padamu, perbuatlah. Apa yang diperintahkan, lakukan. Ini adalah iman. Tapi iman yang berserah dan yang aktif. Nah saudara, seandainya saudara adalah dalam posisi pelayan itu, kira-kira saudara mau melakukan enggak? Mungkin saudara mengatakan, apa-apaan sih? Apa sih yang disuruh oleh Yesus? Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Nah, saudara, adatnya orang Yahudi, sebelum mereka masuk ke rumah, mereka harus mencuci kaki mereka lebih dahulu. Ya, itu sebabnya disediakan tempayan di depan rumah, karena mereka itu harus jalan kaki di padang pasir ya. Saudara bayangkan jalan kaki yang cukup jauh ya, penuh dengan pasir, dan untuk masuk ke rumah itu mereka harus basuh dulu kakinya supaya bersih, baru mereka bisa masuk. Nah, tempayan air itu ada 6 karena undangannya cukup banyak. Nah, suruh mengisi dengan air dan mereka mengisi sampai penuh. Nah, saudara, kalau pelayan itu mengatakan, ngapain sih? Kok Yesus menyuruh untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air? Mau buat apa? Wong kita nih kehabisan anggur kok suruh ngisi dengan air. Ya, mungkin secara logika ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dikatakan, nah, setelah diisi penuh tempayan-tempayan itu, dia memerintahkan kepada pelayan, sekarang cedok ya. Air itu kamu cedok dan bawa ke pemimpin pesta untuk bisa dirasakan. Dan mereka nurut juga, saudara. Mencedok air dan dibawa ke pemimpin pesta untuk dicicipi. Dan apa yang terjadi? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu telah menjadi anggur. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya anggur tersebut. Karena pelayan-pelayan itu mencedok air. Ya. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Bukan anggur. Yang mereka cedok itu sebetulnya bukan anggur, tapi air biasa. Nah, tapi para pemimpin pesta tidak tahu. Dan dia mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, ya biasanya orang sudah mulai mabuk gitu ya, disediakanlah anggur yang kualitasnya lebih rendah. Sehingga mereka enggak terlalu merasakan perbedaannya. Nah, tapi kamu ini gimana? Kamu menyediakan anggur yang terbaik di akhir pesta. Ya. Engkau menyimpannya di akhir. Ini bukan sesuatu hal yang lumrah.
Nah saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah dikatakan, ini adalah yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sebuah transformasi, ya. Air biasa berubah menjadi air anggur, dan air anggur di sini dikatakan bukan hanya anggur biasa, tetapi anggur yang terbaik. Ini yang dilakukan oleh Yesus, dan ini adalah dikatakan ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, mengubah air menjadi anggur. Ada satu transformasi yang terjadi. Dan transformasi inilah yang ingin Yesus bawa kepada dalam hidup manusia, kepada saudara dan saya. Tuhan ingin mengubah kehidupan kita, air yang biasa-biasa saja, menjadi air anggur. Ini sesuatu yang spesial, yang hanya digunakan pada saat pesta-pesta, yang mahal harganya. Tuhan bisa mengubah kehidupan kita yang biasa-biasa saja, yang sedang kehabisan air anggur, yang krisis, untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, mujizat ini adalah yang pertama. Dan ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kemuliaan Yesus. Bahwa dia bukan manusia biasa. Tetapi ini adalah sebuah tanda siapa Yesus itu sebenarnya. Dia tidak sama dengan manusia yang lain. Karena manusia lain tidak bisa mengubah air menjadi air anggur. Tetapi Yesus bisa. Karena dia berasal dari Allah. Dia adalah manusia ilahi yang berasal dari Allah. Nah, saudara, pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang ini? Saudara, yang pertama, krisis bisa datang sewaktu-waktu, bahkan di tengah-tengah sukacita, ketika bahagia tiba-tiba bisa muncul krisis. Saudara, kalau kita perhatikan, bahkan dalam momen kebahagiaan pernikahan, krisis itu muncul. Nah, saudara, tadi saya kasih contoh berita tentang anak KDM yang menikah dan tiba-tiba ada yang tewas di sana. Itu bisa terjadi dalam kehidupan siapapun, termasuk saudara dan saya. Krisis bisa terjadi. Dan anggur itu melambangkan sukacita, semangat, harapan, sesuatu yang baik, hubungan yang harmonis. Dan anggur itu bisa tiba-tiba habis. Nah saudara, anggur apa yang sedang krisis anggur yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Krisis apa yang sedang terjadi yang kita alami hari ini? Saudara, mungkin itu cinta di dalam pernikahan kita sedang krisis. Mungkin kita tidak lagi merasakan hubungan yang indah, yang harmonis dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri. Tidak seperti yang dulu. Ya, bisa diklik. Saudara, banyak rumah tangga yang hancur hanya karena konflik. Ya, akhirnya ya setelah sekian tahun menikah, mereka mulai bosan. Mereka menemukan lain yang lebih dari pasangannya dan mulai berpindah hati. Kemudian muncullah konflik, komunikasi tidak lancar lagi seperti yang dahulu. Saudara, ada sebuah peristiwa di mana sepasang suami istri, mereka tidak pernah bertegur sapa selama 17 tahun, saudara. Dari anaknya kecil sampai anaknya dewasa. Gak pernah nyapa, mereka tinggal serumah. Ya, anaknya hanya satu. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika ditanya apa sih yang menyebabkan kamu seperti itu? Kok gak mau menyapa suami?
Suami nggak mau nyapa istri. Kalau ada perlu sesuatu, komunikasinya lewat anak. Anak yang disuruh jadi perantara. Tolong bilangin mamamu ya. Itu besok itu harus ada ini, harus bayar ini, listrik dan sebagainya. Nah, saudara, itu yang terjadi. Tapi ketika ditanya apa yang menjadi penyebab, mereka bingung. Mereka katakan, kami sudah lupa apa penyebabnya. Sudah terlalu lama, kami tidak tahu lagi, tidak ingat. Nah, saudara, penyebabnya aja nggak ingat. Tapi mereka melakukan hal itu dan anggur, sukacita, kebahagiaan itu seolah-olah hilang begitu saja. Nah, saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Termasuk juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak terkecuali. Krisis bisa muncul di tengah-tengah pernikahan kita. Di dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak. Apakah semuanya baik-baik saja? Saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan 2 peristiwa yang sangat tidak masuk akal ya. Tapi viral. Bagaimana anak-anak membuang ibu mereka ke panti jompo dan mereka tidak mau lagi ketemu sama ibunya. Ya, sampai diancam sama pimpinan, kamu gak boleh lagi lo ya ketemu sama mamamu kalau kamu tinggal di sini terus. Nanti kalau mamamu meninggal di sini kami gak mau ngabarin lo ya. Mereka katakan oke. Dan mereka tanda tangan itu. Mereka kompak ya. Ada 2 anak ya. Yang satu lagi ada yang punya 4 anak. Rame-rame bawa mamanya ke panti jompo untuk diserahkan untuk selamanya dan mereka tidak mau tahu lagi ibunya. Goodbye. Gitu ya. Ini yang terjadi, saudara. Dan itu terjadi di sekitar kita di kota Malang, saudara. Tragis bukan? Saudara, apa anggur yang habis dalam hidupmu saat ini? Anak muda, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau juga sedang mengalami krisis identitas? Apakah kamu juga sedang mengalami krisis untuk mengetahui tujuan hidupmu? Banyak anak-anak muda klik yang suka mabuk-mabuk. Mereka judi, mereka tawuran, mereka begal, ngerampok. Mereka gak punya arah tujuan. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana mereka dalam usia yang masih remaja, bahkan ada yang anak-anak, mereka tertangkap dan kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi dengan generasi penerus bangsa ini, kalau mereka tidak punya tujuan hidup. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita, mungkin juga bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis. Kita sedang mengalami kemalasan di dalam rohani. Ibadah kita juga, kalau sempat ya saya datang, kalau enggak usahlah. Lain waktu masih ada waktu lagi. Semangat pelayanan kita yang dulu menggebu-gebu sekarang mulai kendor. Menjadi rutinitas, menjadi kering. Kita merasa seperti enggak dapat apa-apa. Siapa yang salah? Krisis apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin saudara juga sedang mengalami krisis dalam ekonomi, dalam waktu, dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Dunia kita sedang mengalami krisis. Demikian juga dalam hidup kita. Tapi kabar baiknya, yang kedua, Yesus peduli pada hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Dia mau datang ke pesta pernikahan. Ini bukan sesuatu yang rohani, tetapi Yesus mau datang di dalam kehidupan jasmani. Ya, ketika orang berbahagia dia datang di sana, ketika orang berduka dia datang di situ. Dan dia juga datang, hadir. Dia peduli.
pada hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia mau datang untuk menyelamatkan hal yang kelihatannya nggak penting, yang sepele. Dia peduli. Dia nggak hanya mau melihat hal-hal yang rohani saja, tetapi dia hadir dalam setiap aspek hidup kita. Nah saudara, ini penting sekali, karena dunia kita ini butuh perhatian yang sangat besar. Dunia kita merindukan orang yang bisa memberikan perhatian secara khusus dalam hidup mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali kita pun juga merindukan orang bisa mempedulikan kita. Kalau lupa nggak disapa aja, waduh Bu Grace aku sudah nggak diperhatiin lagi nih, nggak disapa. Nah, kita butuh perhatian. Saya juga butuh perhatian. Dan Tuhan peduli. Tuhan mau memperhatikan. Dia hadir untuk saudara dan saya. Untuk hal yang kelihatannya sepele pun dia peduli, saudara. Jadi, buat apa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir akan masa depan kita? Sedangkan burung di udara pun Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya. Yang ketiga, hal yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini bahwa mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Mujizat dimulai dari ketaatan yang sederhana, yang biasa. Ya, seperti ketika Maria mengatakan kepada para pelayan, apapun yang dia katakan, turuti. Pelayan itu disuruh ngisi tempayan dengan air, mereka lakukan, mereka taat. Walaupun secara logika nggak paham. Ngapain sih? Wong yang habis ini air anggur kok kita disuruh ngisi air biasa. Tapi mereka taat dan mujizat terjadi. Nah, di sini saya katakan banyak mujizat itu gagal terjadi karena apa? Karena kita itu ingin ngerti dulu baru taat. Kalau sudah sesuai dengan logika kita, kalau itu sesuai dengan rasio kita, kita mau taat. Tapi kalau itu enggak masuk akal, itu nonsense. Sorry. Aku enggak bisa melakukan itu. Padahal yang Tuhan minta itu adalah kita taat dulu, baru mujizat terjadi. Taat dulu. Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa, taat dulu. Baru ngertinya kemudian. Nah itu yang seringkali kenapa kita tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita. Karena kita kurang iman dan kira tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang keempat. Tuhan bisa mengubah hal yang biasa menjadi yang luar biasa. Saudara, ini ada gambar 2 gelas, ya mungkin nggak terlalu jelas ya. Tapi yang gelas pertama itu adalah isinya air biasa, bening, ya, tidak menarik. Sedangkan yang satu, ini yang berisi air anggur yang mahal, menarik sekali. Dari hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa, Tuhan bisa ubahkan. Saudara, tempayan yang disiapkan itu adalah tempat untuk cuci tangan, ya. Jadi tempat itu bukan tempat yang bersih, tempat yang kotor, yang tidak higienis, dan airnya nggak bisa diminum. Tapi itu yang Tuhan pakai. Dia nggak nunggu kondisi kita sempurna dulu, tempayannya harus berubah menjadi tempat yang terbuat dari marmer dulu, yang indah, yang mahal harganya. Baru bisa menghasilkan sesuatu mujizat. Enggak. Tuhan pakai tempayan yang biasa, yang mungkin hanya tanah liat, yang tidak berharga. Tapi dia bisa melakukan, mengubah air menjadi anggur. Saudara, Tuhan juga bisa memakai hidup kita yang biasa-biasa saja ini untuk bisa melakukan sesuatu hal yang besar. Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan mujizat kalau kita mau taat
pada perintah Tuhan. Amin. Saudara, ini yang harus kita lakukan, belajar taat. Gak perlu nunggu sampai kondisi kita sempurna dulu, baru kita mau melakukan kehendak Tuhan. Saat ini saya gak tahu apa yang sedang habis dalam hidup saudara. Tapi saya tahu apa yang menjadi krisis dalam hidup saya. Kalau saudara mengalami hal itu, maukah saudara datang kepada Tuhan saat ini dan berkata seperti Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Kita juga mau datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku kehabisan air anggur. Aku kehabisan sukacita. Aku tidak harmonis lagi dengan suamiku. Anakku memberontak. Tuhan, aku krisis dalam hal keuangan. Katakan kepada Tuhan dengan jujur. Datang kepada Dia dan lakukan apa yang Dia inginkan. Taat kepada Tuhan. Apapun yang Dia katakan. Meskipun kelihatannya gak masuk akal. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan menekankan ketika anggur habis, mujizat dimulai. Seringkali mujizat terjadi ketika kita sedang mengalami krisis dalam hidup. Kalau kita tidak mengalami krisis, kita baik-baik saja, kita seringkali melupakan Tuhan. Kita enggak berseru kepada Tuhan, kita enggak mendekat pada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami krisis itulah, di saat itulah kita mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Dia dan melakukan perintahnya. Dan saat itulah mujizat terjadi. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi krisis dalam hidup saudara. Tapi biarlah kita mau undang Yesus dan kita mau taati firman-Nya. Percayalah, ketika saudara pulang dari tempat ini, ketika saudara memiliki komitmen yang baru dalam hidupmu, aku mau Tuhan, aku mau taat Tuhan. Walaupun saat ini aku gak ngerti harus gimana caranya, tapi aku mau taat. Aku mau belajar, aku mau mendekat kepadamu. Saudara, itu sebabnya saya mengundang. Kita membutuhkan bukan hanya Tuhan, tapi juga komunitas orang-orang yang bisa mendorong kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika saudara hadir di gereja pagi ini, inilah saat dimana kita bisa berkomunitas, saling memperhatikan, saling menyapa, bukan hanya sekedar sapaan biasa, tapi mulailah ada pendekatan, karena kita membutuhkan perhatian dari orang lain. Saya juga mengundang saudara untuk bisa hadir pada hari Jumat, karena disitulah kita bisa lebih dalam lagi, ya. Kita bisa mengenal satu dengan yang lain dan kita bisa berbagi. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi, kita bisa melakukan banyak hal. Itulah tempat di mana kita bisa bertumbuh. Mujizat terjadi ketika kita mau taat pada perintah Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mengundang setiap saudara yang rindu, datanglah kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Dan mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari, saya mengundang untuk semua tim musik, singer untuk bisa menyanyikan lagu Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Dan ketika kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, kita mohon Roh Kudus yang dicurahkan itu untuk bisa mengisi tempayan-tempayan hati kita yang kosong, yang sedang mengalami krisis. Kurasakan kasih-Mu Tuhan,
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Maukah saudara merasakan mujizat itu terjadi? Mintalah curahan dari kuasa Roh Kudus untuk bisa mengisi hati kita. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan yakin, curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, sementara musik mengalun, mari periksalah apakah tempayan hatimu sedang mengalami kekeringan saat ini. Apa yang sedang krisis dalam hidupmu? Ada yang sedang krisis jati diri. Yang lain sedang mengalami krisis dalam keuangan. Yang lain sedang mengalami krisis dalam pengharapan hidup, masa depan yang suram. Kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, Dia juga sanggup mengisi kekosongan hidupmu. Asal kita mau libatkan Dia dalam hidupmu dan menaati firman-Nya. Saya mengundang untuk saudara-saudara yang ingin bejana hatinya itu diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Roh Kudus. Sukacita yang Tuhan berikan itu sempurna. Dan itu bisa saudara miliki. Saudara bisa bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Saudara bisa angkat tangan saudara dan nyanyikan lagu ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkan Tuhan saat ini. Penuhilah bejana-bejanaku yang kosong. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Engkau melihat, Engkau mengetahui Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mujizat terjadi. Dia sanggup melakukannya. Bagi saudara yang mau, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. yakinlah saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Saat ini Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, Mujizat terjadi sekarang Yes Lord Jesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara yang sedang membutuhkan mujizat itu nyata dalam hidup saudara, boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Tuhan melihat apa yang saudara butuhkan. Dia peduli terhadap hidupmu dan hidupku. Biarlah Roh Kudus yang menjamah, memulihkan, mengisi yang kosong itu, sehingga kita boleh memiliki perubahan hidup. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Engkau melihat Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kami yang sedang kehabisan air anggur. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang ada saat ini, yang menaruh tangan di dadanya, karena mereka sedang merindukan air anggur itu di dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya dengan iman kami mau belajar menaati setiap firman Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber segala sumber itu. Engkau yang sanggup Tuhan. Ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan kami mau bertindak sesuai dengan perintah firman-Mu. Saat ini kami akan meletakkan semua beban-beban kami, segala keberatan-keberatan kami di bawah kaki Yesus. Dan kami akan pulang dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan sesuai dengan iman kami. Kami akan pulang dengan sukacita. Tuhan sudah mengubah kami menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita persiapkan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Pada yang bertugas saya undang untuk bisa maju ke depan. Sungguh Kau mempesona atas segala perbuatan-Mu pada kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Sungguh Kau mempesona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
dalammu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di dalammu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Katakan, Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari yang sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalammu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di dalammu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalammu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di dalammu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Syalalala. Mahkota kehidupanku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Saya mengundang Pak Yu untuk menutup dalam doa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah mendapatkan itu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, dan kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami panjatkan doa kami. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara.